setelah ronde pembuka di Australia, what better way untuk mengawali musim dengan back-to-back race week? Ya benar-benar bikin kita fans F1 bahagia pastinya ya kan? Ditambah kali ini kita akan ke negeri tirai bambu yaitu Chinese Grand Prix. Dan kalian tahu itu artinya apa? Yup, race week jam ramah back-to-back juga untuk kita para Asia ya. Dan seperti biasa kayak minggu lalu, hari Rabu gue akan bahas fakta-fakta mengenai Chinese Grand Prix di Shanghai. Dan tanpa basa-basi langsung saja gue mulai. Jadi fakta pertama, Chinese Grand Prix itu memang belakangan ini selalu terkenal sebagai balapan di awal mula suatu musim F1 semenjak 2009. Dan seterusnya, namun ini akan menjadi pertama kalinya Chinese Grand Prix diadakan sebagai ronde kedua suatu musim F1 sejak 2017, jadi 8 tahun yang lalu. Ayo, di tahun 2017 kalian umur berapa? Percaya nggak kalau gue masih 14 tahun saat itu? That's cap. Totally cap. That means lie. Ya, habis kali setiap kali gue mention tahun kelahiran gue, pada nggak percaya aja kalian ya kan? Kayak ngerasa gue tuh tua banget gitu ya. Setua itukah gue di mata kalian? Jadi sedih gue. We don't care. Let me tell you. We don't care. Di tahun 2017 menurut gue balapannya saat itu cukup asik ya. Cuaca gado-gado dan banyak aksi salib menyalip khususnya dari Max Verstappen yang start dari posisi ke-17 dan finish di podium. Dan bahkan di lap awal aja tuh kalau nggak salah dari top 10 ya. Baru lap awal loh BTW ya. Jadi kayak foreshadowing sebuah kejadian di masa depan ya. Ditambah Seb juga saat itu memberikan kita manuver-manuver menyalip yang ballsy dan epic banget. Memang kenangan indah sih untuk lihat Seb masih bagus-bagusnya di Ferrari saat itu. Kayak enjoyable banget untuk ditonton ya. Dan periode dimana dia memulai kembali rivalitasnya dengan Lewis Hamilton yang lagi dominan-dominannya di Mercedes saat itu. Dan berbicara mengenai Lewis Hamilton dan Mercedes, mengingat ini akan menjadi pertama kali Lewis tidak mengendarai mobil bermesin Mercedes di Chinese Grand Prix, fakta keduanya ialah kedua kombinasi tersebut merupakan kombinasi tersukses di Chinese Grand Prix ini. Lewis sendiri telah meraih 6 kemenangan di track ini, sementara Mercedes juga meraih 6 kemenangan di sini, dan kalau mau hitung dari segi pemasok mesin, mereka meraih 9 kemenangan di track ini. Tambahan juga, tapi belum ada pembalap yang meraih back-to-back win di sini selain Lewis Hamilton di 2014 dan 2015. Nah, hal ini bisa disamakan oleh Max Verstappen jika dia mampu memenangkan balapan musim ini, mengingat Doi menang musim lalu. Tapi bisakah Lewis kembali merajai Shanghai, tapi kali ini dengan seragam dan mobil merah, atau malah akan bermain pantai lagi seperti 2007? Fakta ketiga, dan ini cukup disayangkan ya menurut gue ya, tapi Chinese Grand Prix kan memang salah satu event yang paling kena dampaknya karena COVID. Dan ya kalian udah tahu lah ya alasannya mengapa. Karena dibandingkan track lain yang paling absen cuma 1-2 musim aja ya, Chinese Grand Prix itu absen 4 musim cuy, dari 2020 sampai 2023. Berapa kali setelah COVID mereda, emang ada rencana mau adain khususnya di 2023. Tapi mengingat protokol COVID di Tiongkok saat itu emang lagi keras-kerasnya, jadinya tidak diadakan dan baru bisa diadakan kembali di 2024. Dan fakta tambahan ya, Guan Yu Zhou menjadi pembalap Tiongkok pertama dan saat ini menjadi satu-satunya, masih menjadi satu-satunya yang mampu balapan di Chinese Grand Prix ini di depan fans-fans kesayangannya. Dan jujur ya, walaupun Zhou saat itu berada di tim papan bawah kayak Sauber, tapi fans itu benar-benar elektrik banget untuk dukung dia dan bahkan diberi sambutan yang hangat juga oleh panitia, meskipun finish di luar poin ujung-ujungnya. Nonton atmosfernya saat itu berasa kayak lagi nonton turnamen badminton kalau diadain di Tiongkok asli. Jangan so iya deh. Yeah. Sayang 2025 Zhou tidak lagi di grid F1. Plus saat itu juga sebenarnya udah ada beberapa rumor Sauber tuh nggak mau perpanjang kontrak dia sama Valtteri. Ternyata beneran dan akhirnya ya here we are. Namun pastinya dia akan dibawa Ferrari ke sana karena dia sebagai reserve driver, plus biar social credit Ferrari juga naik ya. Tapi Zhou boleh berbangga karena dia memiliki privilege sebagai pembalap Tiongkok pertama yang balapan di F1 Chinese Grand Prix. Gue sebenarnya berharap aja sih COVID tuh gak ada gitu, biar Zhou bisa balapan di sini setidaknya 3 kali gitu. Tapi ya begitulah hidup, kadang apa yang kita mau gak bisa berjalan sesuai rencana. Oh ya, sedikit tambahan, mumpung kita lagi bahas tahun balapan ya, tapi di Chinese Grand Prix 2019 merupakan balapan ke-1000 F1. Dan makanya saat itu balapan disebut juga sebagai F1 1000. Tapi sayangnya nggak banyak orang ingat hal itu karena balapannya emang semembosankan itu. Nah, fakta keempat,
Mengingat tadi di awal gue selalu bahas Chinese Grand Prix selalu diadakan di awal-awal musim F1 semenjak 2009, namun sebelum itu mereka diadakan tuh di akhir-akhir musim F1, dan Chinese Grand Prix pernah menjadi balapan terakhir musim F1 2005, di mana saat itu juara dunia baru Fernando Alonso memenangkan balapan. Namun di tahun itu juga gelar konstruktor masih diperebutkan di Chinese Grand Prix antara Renault dan McLaren. Dengan kemenangan Nando, Renault berhasil meraih gelar konstruktor itu dan gelar jurun pertama Renault sebagai konstruktor dan bukan pemasok mesin doang. Jadi balapan itu juga merupakan awal mula akhir dari dominasi Michael Schumacher dan Ferrari. Dan fakta tambahan juga, tapi 2005 merupakan tahun satu-satunya di mana Chinese Grand Prix merupakan ronde penutup suatu musim F1. Nah, jika suatu saat Chinese Grand Prix berpeluang untuk menjadi ronde penutup musim F1 kembali, apakah kalian setuju atau kalian merasa ada track lain yang lebih cocok? Kalau menurut gue, dibandingkan Abu Dhabi Grand Prix, ya gue lebih prefer Chinese Grand Prix sih sebagai ronde penutup, jujur aja. Fakta terakhir, Chinese Grand Prix Shanghai Circuit ini merupakan track terpanjang ke-9 dalam sejarah F1. Track ini memiliki panjang 5,451 km, dan dengan 56 lap, jarak tempuh satu race di sini ialah 305,66 km. Yang dimana itu mirip-mirip dikit jarak dari Jakarta ke Tegal lah ya. Dan melansir dari F1 Blast, Shanghai Circuit ini memiliki lurusan terpanjang kedua di kalender F1 sekarang, di mana nomor satunya itu ialah Miami. Sehingga di lurusan panjang ini pastinya akan terdapat beberapa aksi salib menyalip ditambah batuan di ares tentunya. Musim lalu lurusan ini kembali menjadi tempat di mana chaos dan aksi-aksi salib menyalip itu terjadi, sehingga expect hal yang sama akan terjadi di musim ini. Ya semoga lah ya. Tapi jika ada satu hal yang gue suka dari sirkuit ini ialah paddocknya. Dan ini gue dapat faktanya, tambahan lagi ya BTW ya, dari seorang fans di sana. Yaitu setiap tim berada di sebuah bangunan yang dibangun di atas panggung melintasi danau yang mengalir di tengahnya, dihubungkan dengan jembatan. Ini dimaksudkan untuk meniru Taman Yu atau taman ikonik dinasti Ming abad ke-16 di pusat kota Shanghai. Keren sih kata gue ini ya, dan mungkin ini paddock tercantik di kalender F1 sekarang. Menurut teori Saipul 2019, walaupun paddock ini cantik dan luas, itu berarti para tim paddock harus capek-capek jalan untuk ke masing-masing bangunan mereka. Oke lah, sekian video kali ini. Adakah fakta-fakta mengenai Chinese Grand Prix di Shanghai ini yang gue lewatkan? Tulis saja komentar kalian kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah, tapi tentu saja tidak ada lelah ketika kita nonton F1 ya. Seperti biasa, bagi kalian yang sudah menonton, gue mau mengucapkan thank you very much.